Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Noni Bahasa Lama. Kita kembali ke konten perkafean. Melanjutkan yang kemarin ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan atau manajemen SDM. Beberapa dari teman-teman itu banyak mengeluh tentang bagaimana mengelola SDM. Karena mengelola SDM ini juga gampang-gampang susah ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau mungkin di restoran yang besar itu memerlukan banyak SDM, tapi kalau untuk kafe-kafe kecil, untuk kafe sederhana atau yang kita kelola sendiri yang membutuhkan SDM mungkin diperlukan beberapa saja. Untuk menekan biaya-biaya tetap, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Sesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan SDM ini adalah untuk meringankan pekerjaan kita. Jadi yang pertama, open recruitment dulu ya. Dipilah-pilah dulu bidangnya atau divisinya apa saja yang diperlukan. Untuk kafe-kafe kecil saja paling membutuhkan 3 bidang, yaitu bar untuk minuman, kemudian kitchen untuk makanan, yang terakhir waiters merangkap kebersihan. Untuk open recruitment kita menentukan kualifikasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya nih ya, open recruitment untuk bidang barista. Contohnya misalnya yang dibutuhkan laki-laki umur sekian, bisa meracik minuman, bertanggung jawab, jujur, bla 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 bla. Untuk kafe-kafe yang kecil, yang sederhana, saya sarankan untuk mencari yang fresh graduate. Fresh graduate ini lebih enak ditata, gitu loh. Walaupun tidak berpengalaman tidak apa-apa, tapi bisa diajarin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari yang berpengalaman, nggak apa-apa, sama saja. Yang penting itu bisa bekerja sesuai dengan SOP yang kita tentukan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa langsung interview. Boleh menunggu lamaran masuk, kemudian baru dijadwalkan interview, atau langsung pada saat calon karyawan mengantarkan lamaran langsung diinterview juga bisa. Nah, pada saat interview ini sebutkan kualifikasi apa yang kita minta, jelaskan SOP apa saja yang harus dikerjakan, kemudian juga sebutkan range gaji yang akan diberikan setiap bulannya kepada calon karyawan. Jadi pada saat interview itu kita sudah punya satu kesepakatan dengan karyawan apa saja yang mereka harus kerjakan dan berapa gaji yang harus mereka terima, itu ya. Kemudian selama bekerja fasilitas apa saja yang bisa kita berikan, contohnya misalnya ada uang lembur, makan, kemudian ada transport juga. Itu menyesuaikan kebijakan dari setiap kafe ya, tidak harus seperti itu. Pada saat interview, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah buat kualifikasinya. Misalnya begini, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu bermain game online? Apakah kamu anak yang jujur? Apakah kamu bertanggung jawab? Apakah kamu bisa bekerja dengan tim? Apakah kamu orang yang komunikatif? Nah, itu sebutkan sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, kemudian selanjutnya buatkan SOP. Buat teman-teman yang belum tahu SOP adalah standar operasional prosedur. SOP itu berisi tentang spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan di setiap bidangnya masing-masing. Untuk setiap divisi itu ada tiga ya. Opening, on duty, dan closing. Pada saat opening apa saja yang mereka harus kerjakan? Contohnya prepare. Prepare itu ngapain aja? Menyiapkan bumbu-bumbu, memasak nasi, contohnya seperti itu. Membersihkan kitchen. Jadi pada saat jam buka itu semuanya sudah siap, tidak berantakan lagi. Kemudian on duty menyiapkan masakan yang di order oleh customer. Closing, jadi pada saat closing apa yang harus mereka kerjakan? Misalnya membersihkan semua kitchen, memasukkan bahan makanan ke dalam freezer dan lain sebagainya. Dan selanjutnya apabila kita sudah memutuskan siapa saja karyawan yang diterima, maka kita harus menyiapkan waktu untuk training karyawan. Nah, training karyawan ini kurang lebih 3-7 hari. Itu di training
dalam pengawasan terus-menerus dan tidak boleh dilepas selama masa training itu. Training ini harus menjadi sebuah kebiasaan, karena untuk urusan kayak gini, kalau misalnya sekali aja salah, sekali aja dilepas dan melakukan kesalahan, maka akan terus seperti itu, susah untuk benerinnya, kecuali kalau misalnya ganti karyawan baru. Oke, setelah ke training kita menuju ke evaluasi berkala. Evaluasi ini tujuannya untuk supaya pekerjaan menjadi lebih baik dan mereka tetap menjadi sebuah tim yang solid. Untuk awal-awal itu dievaluasi jangka pendek, misalnya 1 minggu dievaluasi, ditanyakan selama bekerja ini ada masalah atau enggak, penilaian dari kita apa yang harus dibenerin. Jadi kalau misalnya ada yang kekurangan saling nambelin supaya mereka terbiasa saling membantu ya, walaupun bidangnya beda-beda tetap saling membantu. Contoh, kitchen menyiapkan orderan, kemudian ada garnish yang tertinggal, waiters juga harus hafal apa saja isi dari orderan yang dipesan oleh customer, garnishnya seperti apa, itu waiters itu harus tahu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, waiter wajib mengingatkan ke kitchen, oh ini ada yang kurang, garnishnya ini ada yang kurang, saus ini ada yang kurang, penyajiannya pakai sendok atau pakai garpu, itu saling mengingatkan antara kitchen dan waiters. Nah, evaluasi ini bisa 1 minggu, kemudian 1 bulan, 1 bulan lagi, bisa berkala, atau misalnya belum sampai 1 bulan ternyata terjadi kesalahan. Kan ada itu ya, kesalahan-kesalahan yang kelihatannya kecil tapi ternyata fatal atau berdampak besar ya terhadap penilaian customer. Maka harus sesegera mungkin dievaluasi, jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Oke, sementara itu dulu untuk pengelolaan SDM. Nanti kita berlanjut ke konten ketiga, pemilihan menu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.